Enggak lama sih Pak, ini 30 menit sih. Sudah pukul 11.18. Pak, tapi Pak, nanti kan kita pertama itu mengenai kondisi perairan. Iya. Nah, saya tanya dulu Pak Romi, kemudian Bapak tambahkan ya bagi dari segi polsek, pantauan polsek pelabuhan seperti Iya. apa, dari segi pengamanan boleh Pak ditambahkan? Boleh juga. Ya. Boleh dipasang Pak. 1 menit lagi kita masuk. Boleh minum dulu? Ya. Halo? Kita on dulu ya. Pak Supriyadi boleh mendekat, nanti kalau menjawab di Mendekat ke sini. mendekat ke sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini bahagia rasanya kami kembali menyapa Anda di hari Kamis 4 November 2021 dalam program TABE, Tanggap Bencana Era Bone. Untuk edisi siang hari ini pendengar hingga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami akan membahas mengenai antisipasi anomali cuaca tingginya gelombang laut sebagai dampak fenomena La Nina. Dan di studio bersama saya sudah hadir Banit Intelijen Polsek Pelabuhan Bapak Supriyadi Nur, mewakili Polsek Pelabuhan Brajoyo. Assalamualaikum Pak Supriyadi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Supriyadi. Kemudian dari Polair Brajoyo kita juga sudah kedatangan Bapak Muhammad Romi A selaku Kasubnit Tindak Satpolair. Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak siang hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah pendengar, untuk Anda nantinya juga boleh bergabung ya bersama kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tema kami siang hari ini, yakni antisipasi anomali cuaca tingginya gelombang laut sebagai dampak fenomena La Nina untuk wilayah perairan Bone. Anda boleh bergabung di WhatsApp ataupun telepon di 082393864445 di segmen terakhir. Nah, mungkin saya ke Pak Romi dulu ini Iya, sebagai Mbak, ya. mengawali perbincangan kita Pak. Saya ingin tahu bagaimana saat ini kondisi perairan kita untuk wilayah perairan Bone. Ya, alhamdulillah untuk saat ini menurut pantauan kami dan dari BMKG juga untuk hari ini, untuk cuaca hari ini, keadaan situasi untuk Bone hari ini alhamdulillah aman-aman saja untuk saat ini. Dari pantauan Bapak sendiri tinggi gelombang seperti apa? Tinggi gelombang juga tidak terlalu tinggi.
normal ya Pak? Normal-normal saja untuk saat ini. Baik, kalau dari Polsek Pelabuhan Bajo sendiri bagaimana pantauan Pak Supriyadi ini melihat kondisi terkini untuk wilayah perairan Bone Pak? Jadi untuk hari ini pantauan kami di Pelabuhan Bajoe untuk cuaca, untuk gelombang ya, itu masih termasuk aman ya, Aman. tidak terlalu tinggi. Kemudian angin ya, angin itu masih normal juga, seperti itu. Jadi secara pantauan juga kami sering lakukan di website resmi BMKG. Untuk hari ini termasuk cuacanya aman, seperti itu. Oke, kan kita menurut BMKG Pak ini sudah memasuki pengaruh La Nina. Ini merupakan suatu proses di mana perubahan suhu udara yang bisa menyebabkan perubahan tinggi gelombang di wilayah perairan Indonesia. Nah, jika dan gelombang ini bisa sangat fatal pengaruhnya terhadap kondisi perairan kita seperti kecelakaan laut misalnya, kapal tenggelam atau mungkin hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Nah, strategi apa ini yang dilakukan oleh Polair jika terjadi cuaca memburuk Pak? Jadi untuk strategi kami dari Polair Bone, yang kami lakukan adalah melakukan penyuluhan, penyampaian kepada masyarakat, terutama masyarakat nelayan. Kalau memang cuacanya tidak memungkinkan untuk berlayar, akan kami lakukan larangan untuk mereka turun ke laut dulu untuk sementara, sambil menunggu hasil dari BMKG atau dari pihak-pihak terkait yang mengatakan bahwa sudah bisa dilakukan melakukan kegiatan-kegiatan laut. Nah, sejauh ini Pak, dari pantauan Pak Romi, bagaimana keaktifan masyarakat kita khususnya para nelayan ini menerima informasi dari Polair terkait dengan larangan melaut jika kondisi cuaca memburuk? Kalau dari kami, mereka sangat mendengar ya, maksudnya sangat menanti semua informasi, bukan saya dari Polair tapi dari pihak-pihak lain pun juga mereka sangat menanti, karena mereka juga tidak akan bisa berlayar kalau mereka sudah dapat informasi seperti itu. Ya risikonya kan mereka yang tanggung sendiri kan, seperti itu. Jadi ya mereka juga kasihan juga, mereka punya keluarga, takutnya nanti terjadi apa-apa gitu. Tetap juga mereka tidak akan melakukan aktivitas. Oke, dari segi Polsek Pelabuhan Bajoe Pak Supriyadi, jika terjadi cuaca memburuk ini, bagaimana Polsek Pelabuhan Bajoe mengamankan area pelabuhan sendiri? Ya, jadi baik, ketika terjadi cuaca buruk itu secara khusus kita di Polsek kawasan Pelabuhan Bajo itu melakukan koordinasi. Nah, itu yang paling utama. Koordinasi dengan instansi terkait. Di Pelabuhan Bajo ada ASDP selaku penyelenggara pelabuhan itu, kemudian Kesabandaran, ada juga Basarnas, kemudian karantina kesehatan pelabuhan. Itu koordinasi kita lakukan ketika terjadi cuaca buruk ini untuk mengantisipasi. Kalau memang misalkan hal ini berdampak, maka boleh saja kita lakukan misalnya himbauan untuk melakukan misalnya penundaan keberangkatan dulu, baik dari kapal kayu maupun kapal feri, seperti itu. Ya, kalau untuk nelayan seperti apa Pak ini himbauan? Nelayan itu tetap kita secara khusus itu kan Kesabandaran. Jadi ketika kita sudah koordinasi Kesabandaran, baik dari Polair turun, kita tetap dampingi, backup secara himbauan bahwa cuaca lagi buruk seperti itu. Oke, baik. Nah, strateginya udah. Nah, langkah-langkah antisipasi apa nih Pak Romi yang dilakukan jika terjadi kecelakaan laut yang disebabkan oleh tinggi gelombang yang merupakan dampak dari fenomena La Nina? Bagaimana evakuasi korbannya, pengamanan sekitar lokasi kejadian seperti apa? Kalau dari langkah-langkah yang kita ambil, maksudnya dari sarana dan prasarananya kami ya, alhamdulillah
sudah dapat bisa dipergunakan untuk melakukan pertolongan atau penyelamatan bagi korban-korban bila mana terjadi, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang terjadi lah di Kabupaten Amin, Bone. amin, amin. Ya seperti itu. Tapi kita perlu mengantisipasi Pak ya. Iya. Iya, semuanya perlu diantisipasi karena Hmm. semuanya yang namanya musibah itu kan kita tidak tahu. Seperti itu. Baik. Jadi ini kesiapan dari personil juga Pak ya. Semuanya, insya Baik. Allah ya. Kalau dari Polsek Pelabuhan Bajo sendiri Pak Supriyadi, bagaimana langkah-langkah antisipasi jika terjadi kecelakaan laut ini? Baik, jadi secara khusus ya dari SOP kita punya penugasan di posan pelabuhan itu kita utamakan keamanan. Jadi masalah pengamanan baik korban jiwanya maupun misalnya harta bendanya itu selama di kawasan pelabuhan itu yang menjadi tugas utama. Namun secara backup misalnya terjadi laka laut itu kita ada anggota juga yang turun misalnya dari Polair misalnya mengamankan korban di laut, korban benda harta bendanya membantu misalnya mengevakuasi itu kita ikut juga. Namun secara khusus ketika misalnya sudah di area pelabuhan itu yang paling utama kita amankan harta bendanya ya, kita pastikan bahwa ini aman dan terhindar dari misalnya penjarahan atau lain-lainnya seperti itu. Ya, Gitu. dan penjarahan juga menjadi hal yang ditakutkan para korban Ya Pak, betul, itu sering terjadi. Oke, baik. Ya. Pendengar, kita masih akan berlanjut ya di program KB Tanggap Bencana RRI Bone untuk hari ini. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Fadzi Menanti sebelum jawaban. Boleh minum dulu Pak, silakan. Iya. Kan kita sudah berbicara mengenai bagaimana kondisi perairan kita, strategi, langkah-langkah antisipasi. Terus mungkin sekarang saya berbicara mengenai aktivitas laut kita seperti apa. Adakah pengurangan atau bagaimana? Tadi normal berarti tidak ada pengurangan. Ya. Itu yang dijelaskan. Terus kan Polair tugasnya memantau wilayah perairan. Melakukan patroli. Ya, melakukan patroli. Bagaimana mekanisme patrolinya Pak? Setiap hari apa misalkan? Bisa dijelaskan mungkin Pak ya? Terus kalau untuk Polsek sama Pak, Ya. aktivitas laut kita lihat bagaimana pemantauan Pak, baru bagaimana pemantauan keamanan Iya. yang kita lakukan, misalkan kalau ferry mau jalan seperti apa mekanisme pemantauan keamanannya, kan biasanya banyak copet Pak ya. Jadi kalau di Bajoy di kawasan ya Iya. setiap malam itu ada istilah patroli biru. Patroli. Nah, Bisa dijelaskan Pak iya, ya? nanti dijelaskan. Apa maksudnya patroli Ya, biru? patroli Seperti biru ya. apa? Nanti kita Terus- jelaskan setiap malamnya. Iya. Terus itu Pak juga pengamanan kan kalau di kapal kadang ada copet. Iya. Nah, bagaimana pengamanannya menjamin keamanan pengguna moda? Iya, betul. Seperti itu. Terus kita nanti berbicara mengenai SDM juga Pak. SDM-nya di Polais berapa banyak? Terus sudah sesuaikah SOP penyelamatan prasarananya di Polais dan Polsek Pelabuhan? Adakah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penanganan para personil seperti itu Pak? 2 menit lagi silakan minum. Iya. Ya selesai dulu lah. Udah apa-apa Pak, santai saja, jawabannya Bapak bagus kok. Nah,
Kalau di Pelabuhan Bajoy, Pak, perairan Bonek, tinggi gelombangnya biasanya sampai berapa? Berapa meter? Apanya? Tinggi gelombangnya biasanya yang paling tinggi kalau untuk perairan Bonek. Yang tinggi gelombang biasanya sampai 6 meter. Oh enggak lah. Jadi Kalau di Bajoy. Nggak sampai kayaknya, karena dia kan teluk di, Iya. jadi dia nggak masuk ke dalam. masuk lagi Pak. Silakan. Masih di 91 FM RRI Bonek ini di program Tabit Tanggap Bencana RRI Bonek untuk edisi siang hari ini, dan kami membahas mengenai antisipasi anomali cuaca tingginya gelombang laut sebagai dampak fenomena La Nina. Masih bersama Pak Supriyadi Nur selaku Badit Intelijen Polsek Pelabuhan Bajoy dan Muhammad Romi A selaku Kasubnit Tindak Satpol Air. Kami masih akan berbincang hingga di pukul 12 nantinya. Nah, tadi kami sudah membahas bagaimana kondisi perairan Bonek Ingar yang ternyata sampai saat ini alhamdulillah masih normal meskipun ada fenomena La Nina. Kemudian strategi apa yang dilakukan Polair dan Polsek Pelabuhan jika terjadi kecelakaan laut dan cuaca memburuk. Nah, Pak Romi, saya ingin bertanya kembali ini, selama fenomena La Nina ini sudah berlangsung dan menurut BMKG diperkirakan sampai Februari 2022, Pak. Ya. Bagaimana Bapak melihat aktivitas laut kita, apakah terjadi pengurangan atau seperti apa, Pak? Menurut pantauan dari kami, alhamdulillah sampai sekarang aktivitas kegiatan laut itu seperti kegiatan nelayan atau keberangkatan feri atau kapal barang itu sampai sekarang alhamdulillah masih lancar-lancar, belum ada pengurangan atau gimana. Oke. Masih tetap lancar. Baik. Nah, salah satu tugas Polair adalah melakukan patroli. Saya mungkin penasaran, Pak, dan pendengar kita juga penasaran seperti apa patroli yang dilakukan oleh Polair sendiri. Dalam pelaksanaan patroli kami lakukan hampir tiap hari. Iya, maksudnya kalaupun patroli kita tidak lakukan di laut sepenuhnya, tapi juga di pesisir masyarakat nelayan itu. Jadi semuanya kita lakukan. Kalau yang seharusnya itu setiap hari kita lakukan, karena ada yang lewat laut, ada juga yang lewat darat. Jadi dua patroli yang dilakukan Iya. lewat darat dan laut. Iya. Kalau lewat laut biasanya berlangsung berapa jam, Pak, patrolinya? Biasanya Menurut SOP dari Polair sendiri? kalau kami lakukan sampai, biasanya tergantung juga sih sebenarnya. Kalau umpamanya kita lihat bahwa cuaca memburuk atau bagaimana, kami tidak terlalu jauh melaksanakan patroli, mungkin di dekat saja untuk melihat situasi keadaan laut bagaimana, maksudnya perkembangan cuacanya atau gelombang atau gimana. Yang menjadi fokus patrolinya Polair sendiri seperti apa? Apakah aktivitas kapal feri, aktivitas kapal nelayan, atau dari segi tinggi gelombang, Pak? Kalau tugasnya kami sebenarnya itu melakukan patroli, ya sebenarnya semuanya, ya semuanya harus kami pantau. Aktivitas moda transportasi iya, juga dipantau. ya, namanya saya patroli perairan. Nah, yang menyangkut masalah perairan ya kami inginkan semua, maksudnya kita lakukan untuk mengantisipasi entah apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi di laut, atau ada kecelakaan laut, atau mungkin ada hal-hal lain yang kami temukan di laut yang mungkin kita tidak tahu lah kalau kita di darat saja kan. Nah, masih berkembang lagi nih, Pak. Tadi ada tindak Tindak pidana. pidana hukum. Ya. Nah, seperti apa yang sudah ditemukan oleh Polair sendiri dalam melakukan patroli? Kalau yang sudah kami temukan itu seperti penggunaan handap, bahan peledak, ya, bahan peledak, lalu penggunaan jaring troll, apa lagi ya, masalah illegal logging, Illegal fishing, illegal fishing ya. Baik. Kita ke Pak Supriyadi. Dari segi Polsek Pelabuhan sendiri nih, Pak Supriyadi, seperti apa Bapak melihat aktivitas laut kita terutama di lingkungan Pelabuhan Bajoy? Untuk aktivitas laut itu masih berada di zona nyaman, di zona aman ya. Karena belum ada sama sekali
misalnya pembatalan keberangkatan dari Kesabandaran itu akibat dampak dari cuaca buruk. Nah itu belum ada, karena secara khusus itu di pelabuhan itu adalah Kesabandaran. Kita hanya membackup, mendampingi masalah keamanan. Baik. Seperti itu. Keamanan juga menjadi hak dari Iya. pengguna moda transportasi laut ini, Pak Supriyadi. Bagaimana pihak Polsek Pelabuhan Bajo ya Iya. mengamankan situasi, menghadirkan situasi aman untuk para pengguna moda transportasi? Misalkan kalau di feri kan biasanya banyak copet, Pak. Iya. Bagaimana sistem pengamanan di kapal feri sendiri? Untuk keamanan ya, ini kan di Polsek kawasan Pelabuhan Bajo itu setiap harinya itu ada namanya piket. Nah, jadi piket dalam penugasan setiap harinya itu untuk siang tetap dilakukan patroli. Misalnya pelayanan pada saat kapal mau berangkat. Kemudian ditingkatkan lagi malam hari patroli biru ketika kapal datang. Jadi patroli biru ini setiap kapal feri datang itu anggota melaksanakan patroli ya, dengan mobil patroli itu menggunakan rotator. Ini untuk menekan kalau seandainya ada mungkin niat kejahatan itu. Dengan hadirnya patroli ini alhamdulillah sampai saat ini wilayah Bajo aman-aman saja. Iya. Tadi belum dijawab, Pak, ini bagaimana pengamanan di feri sendiri? Untuk di dalam copet? feri itu kan setiap feri dilengkapi CCTV. Itu kedua, secara khusus anggota juga kalau feri mau berangkat kita ada himbauan kita naik di kapal feri untuk tetap mereka yang paling utama himbauan itu kan ini COVID ya, masalah COVID, kedua masalah keamanan agar tetap waspada. Nah, seperti itu. Sejauh ini tindak kejahatan yang mungkin terbilang cukup ekstrim yang terjadi di wilayah Pelabuhan Bajo itu seperti apa dari pantauan Pak Supriyan sendiri? Untuk kejahatan itu laporan polisi yang masuk ya, itu terbilang yang tadi aksi copet itu dua kejadian ya, itu masing-masing di kapal feri juga. Namun alhamdulillah pelakunya berhasil kita amankan karena kelengkapan dari feri ini adanya CCTV seperti itu. Baik. Saya ke Pak Romi lagi, Pak Romi, kalau di Polair sendiri berapa sih SDM yang ada? Yang ada sekarang 18 personel. 18 personil. Nah, apakah semua personil 18 ini dilengkapi dengan kemampuan atau kompetensi penanganan cuaca ekstrim di wilayah perairan Bone, Pak? Ya, insya Allah dilengkapi semua untuk SDM-nya ya. Kenapa? Karena kami pun juga sering melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan instansi terkait untuk melakukan pertolongan terhadap korban-korban yang bila mana terjadi nantinya di laut. Seperti itu. Kalau terkait dengan prasarana sendiri di Polair ini, apakah sudah sesuai dengan SOP penyelamatan atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Kalau dari segi kan tadi sempat disebutkan ada patroli laut ya, Ya, berarti ini patroli. menggunakan kapal. Bagaimana SOP di kapal sendiri, kapal patroli? Ya, kalau dari kami sendiri ya untuk penggunaan kapalnya, Berapa kapal, Pak, yang dimiliki Polair? kami punya 2 kapal. Dua kapal. Tapi ada 1 speed, 1 perahu karet. Ya, yang satunya sementara diperbaiki. Oke, jadi yang berfungsi hanya satu? Ya, 2. Oh, jadi totalnya 3, Pak ya? Ya, 3 semuanya. Nah, kalau dari Polsek Pelabuhan sendiri, Pak, berapa personil yang dimiliki Polsek Pelabuhan Bajo? Personil yang dimiliki 21. 21 orang. Ini Jadi, lumayan banyak ya dari lumayan, kapal lain ya? iya. Jadi untuk kekuatan personil itu cukup ya. Alhamdulillah dalam pembagian piket, kemudian yang dioperasionalkan di lapangan itu selama ini semua kejadian-kejadiannya mampu kita
melakukan pengamanan dengan baik seperti itu. Nah, apakah semua personil ini memiliki kompetensi untuk penanganan misalnya cuaca ekstrim di wilayah perairan Bajo ya? Apakah mereka sudah memiliki bekal atau bagaimana Pak? Secara pembekalan itu hampir ya namanya polisi ya itu di pendidikan itu kita sudah dibekali secara khusus ya. Namun secara pelaksanaan tugas itu semua anggota saya rasa memiliki kompetensi itu untuk mengambil tindakan ketika ada kejadian cuaca ekstrim atau laka laut yang terjadi di Pulau Bombay. Bagaimana mekanisme pengamanan jika terjadi bencana laut misalnya kecelakaan moda transportasi yang disebabkan tinggi gelombang oleh pihak Polsek Pelabuhan Bajo sendiri, kan tugas dari Polres adalah memantau, melakukan patroli. Nah, kalau Polsek Pelabuhan lebih ke pengamanannya. Nah, seperti apa sih mekanismenya Pak? Mekanisme pengamanan itu ya kita khususkan itu di pengamanan secara misalnya barangnya yang misalnya kita sediakan tempat di kawasan pelabuhan itu untuk dipastikan bahwa barang-barang ini aman, kita polis lainkan seperti itu supaya terhindar dari penjarahan, kemudian tindak-tindak kejahatan lainnya seperti itu. Baik. Kebersamaan kita pendengar ini masih akan berlangsung ya, dan untuk Anda juga boleh telepon kami ataupun kirimkan pesan WhatsApp, dan program KB ini juga sekarang disiarkan di live Facebook LPP RRI Bone. Jadi Anda juga boleh berkomentar di Facebook kami di LPP RRI Bone. Tema kami terkait dengan antisipasi anomali cuaca tingginya gelombang laut sebagai dampak fenomena La Nina. Kami bersama dengan Pak Supriyadi Nur yang mewakili Polsek Pelabuhan Bajo dan Muhammad Romiah yang mewakili Polres Bajo. Satu lagu kemesraan kami nyanyikan dulu untuk Anda. Sampai Pak, setelah lagu ini segmen terakhir. Jadi kita berbicara bagaimana peran Polair untuk mengedukasi nelayan. Jadi hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh para nelayan dan pengguna moda transportasi laut untuk mengetahui mitigasi kebencanaan di perairan Bone. Begitu juga dari Polsek Pelabuhan Pak, bagaimana perannya meskipun hanya lebih fokusnya ke pengamanannya, bagaimana peran Polsek Pelabuhan Bajo ya mengedukasi para nelayan kita sama pengguna moda transportasi. Terus yang terakhir itu palingan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bone serta pendengar dari Bone terkait dengan antisipasi anomali cuaca tinggi gelombang.
kalau dialog-dialog kemarin kita cuma satu jeda, 30 menit jeda selesai. Iya. Kalau ini kita jedanya 2 Dua kali. kali. Jangan dulu langsung dikasih kaget, ya begitulah dulu. Ini kan sudah di briefing Pak, apa yang kita tanyakan, jadi tidak kaget. Harusnya memang diberi itu dulu. Iya. Takutnya nanti salah ngomong mah. Nah, ya. Kita siapa nama Kak? Saya Alfiani Pak. Alfiani. Iya. Jadi kalau panggilannya Iya. Pia. Personilnya berapa? Di sini 10 Pak. Ya, sama Ibu pimpinan. Itu yang tadi. Iya. Wartawannya 3, reporternya 3. Kalau di Polair atau Polsek ada kayak apa ya, inspeksi mendadak ke kapal-kapal feri kah atau barang. Kalau kami tidak ada karena Iya, tiap iya. hari. Tiap hari kami turun. Ke Iya. kapal-kapal. Iya di ferry Oh termasuk. ya. Aha. Tiap hari. Pak, ini ada WhatsApp. Pertanyaannya, Iya. Assalamualaikum. Apakah potensi lanina di Bone sendiri akan berdampak besar? Dan yang kedua, batasan wilayah Polair di Bone sampai di mana saja? Oh, mungkin ini batasan patrolinya, Pak. Bagaimana, Pak? Batasan patroli. Ya, batasan wilayah Polair. Mungkin batasan apalagi jangkauan untuk melakukan patroli. Tugasan ya. Ya, Biasanya kalau kita sih tergantung saja sih cuaca kalau masalah patroli itu. Karena kalau batasannya Teluk Bone lah luas ya, Pak. luas wilayahnya. sekali. Kalau masalah batasan kita tidak bisa bicara masalah batasan karena luas. Ya. Teluk Bone luas. Terus potensi lanina di Bone seperti sekarang dari dampaknya di normal sih itu Untuk saat sekarang. ya untuk sekarang Ya, masih untuk normal. sekarang tidak. Ya itu ini ke Polair jadi Iya, betul. Bapak aman. Kita masuk lagi sesi terakhir Pak. Masanya. 91 FM RRI Bone pendengar masih bersama kami di program Sabe Dialog Tanggap Bencana RRI Bone, dan masih bersama dengan Pak Supriyadi Nur dan Pak Muhammad Romi. Nah di sesi terakhir ini saya bacakan dulu partisipasi yang bergabung di WhatsApp. Ini ada Pak Erik di Ulaweng. Katanya Assalamualaikum Kak Fia dan para narasumber. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apakah potensi lanina di Bone sendiri akan berdampak besar? Dan yang kedua, batasan wilayah Polair di Bone sampai di mana sih Pak? Makasih. Ini mungkin ke Polair Pak. Silakan Pak Romi dijawab. Ya kalau masalah batasan wilayah Polair itu ya sangat luas sebenarnya karena wilayah Teluk Bone ya, gitu. Lalu yang tadi pertanyaan yang Apakah potensi lanina di Bone sendiri akan berdampak besar? ya mudah-mudahan tidak pernah terjadi lah di Bone, insya Allah. Kalau untuk saat ini masih aman-aman saja menurut pantauan dari BMKG. Oke, pertanyaan dari Pak Erik sudah terjawab ya, Pak Erik di Ulawang yang mengirimkan pesan WhatsApp. Nah, Pak Romi, saya ke Pak Romi lagi. Ini terkait para nelayan kita dan para pengguna moda transportasi. Hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh kami selaku pengguna moda transportasi laut untuk mengetahui mitigasi kebencanaan di laut perairan Bone sendiri? Ya yang perlu diperhatikan untuk masyarakat pengguna jasa laut seperti itu, yang pertama
ikuti perkembangan keadaan cuaca di saat akan bepergian, terutama menggunakan jasa laut. Itu harus terus dipantau. Dan sekarang kami pun juga kalau kami mengetahui itu, kami akan sebarkan melalui media sosial, dan bisa juga kami mendatangi masyarakat nelayan atau para penumpang pengguna jasa laut seperti kapal feri atau kapal barang, seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Polsek Pelabuhan Bajo sendiri, Pak, seperti apa? Bagaimana cara membangun komunikasi dengan para nelayan dan pengguna moda transportasi untuk mengetahui mitigasi kebencanaan, terutama di laut, di perairan Bojo? Ya. Jadi secara khusus ya, untuk masalah himbauan di Polsek itu ada unit Binmas. Unit Binmas ini melakukan penyuluhan, melakukan himbauan itu ke masyarakat. Jikalau seandainya ada dampak bencana cuaca buruk, itu kita koordinasi, dan ini segera kita himbaukan ke seluruh mungkin masyarakat di kawasan Pelabuhan Bajoy, kemudian pengguna jasa baik feri maupun kapal barang ya, seperti itu. Baik, nah ini kita sudah berada di menit terakhir, Pak. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bone, terutama para nelayan dan pengguna moda transportasi laut serta pendengar RRI Bone terkait dengan antisipasi anomali cuaca ini? Ya baik, sederhana ya untuk himbauan kami itu tetap update selalu. Namanya cuaca itu kan standarnya BMKG, namun dari BMKG ini kan artinya ada situsnya ya, bisa kita lihat. Kemudian untuk nelayan dengan misalnya kapal feri ya, tetap dalam artian ini standar di pelabuhan itu mengacu ke bandara selaku penyelenggara, jadi tetap selalu waspada lah. Nah, itu aja. Baik, saya ke Pak Romi. Pak Romi, apa himbauan yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita? Ya, untuk masyarakat pengguna jasa laut, para nelayan saudara-saudara kami, kami harapkan agar selalu dapat memantau maksudnya situasi perkembangan cuaca, terutama utamakan keselamatan, perhatikan himbauan-himbauan pemerintah atau instansi terkait yang berhubungan dengan keadaan atau cuaca, situasi di laut. Bagaimana kalau memang ada larangan dari pemerintah, mohon dipatuhi sebelum terjadi apa-apa, karena semua itu untuk kebaikan kita bersama. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Supriyadi Nur sudah hadir, begitu juga dengan Pak Muhammad Romi A. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, Mbak. Ya, selamat melanjutkan tugas kembali, Pak. Siap. Sehat selalu. Dan Amin. pendengar, demikianlah kebersamaan kita di program KB Tanggap Bencana RRI Bone yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui frekuensi 91 MHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Radio atau streaming di website kami di rri.co.id dan di web Facebook LPP RRI Bone. Semoga apa yang kami obrolkan siang hari ini bermanfaat dan tentunya tetap waspada pendengar, karena meskipun saat ini fenomena anomali cuaca, fenomena La Nina ini alhamdulillah tidak kita rasakan, tapi tetaplah waspada untuk menghindari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, saya Arfeni Arif yang bertugas undur diri dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.